setting Totolink N300, kita terkoneksi lewat LAN, masukkan IP address dari Totolink N300. Ini kita setting dengan mode access point 192.168.1.1, username admin dan passwordnya juga admin. Ini sudah dilakukan perubahan, namun disetting ke default. Oke sahabat, ini adalah tampilan dashboardnya. Internet setting WAN tipenya masih DHCP client. Kemudian di sini juga bisa melakukan perubahan SSID dan pre-key. Namun kita lakukan advanced setting. Kita klik di advanced setting. Bisa juga dilakukan easy setup. Kita ganti ke bahasa Inggris sahabat. Operation mode. Oke. Di operation mode ini kita akan lakukan mode bawaannya adalah router. Nah, kita akan setting AP mode atau access point mode. Kita klik apply dan next. Nah, sahabat bisa lihat di sini basic settingnya enable, dan kita akan langsung membuat nama wifi-nya. Rencana 2 access point. Dengan satu access point di Totolink ini 1 SSID, dan access point kedua dari TP-Link Archer CM4 itu 2 SSID 2,4 dan 5 GHz. Pada access point Totolink ini kita akan beri nama dengan menambahkan 1 karakter titik. Oke, Munir TV. Kemudian di SSID-nya harus enable. Enkripsinya ini kita disable karena kita akan terkoneksi dengan login MikroTik. Jadi SSID di Totolink ini adalah titik di awalnya Munir TV, jadi ada titik di awalnya. Jadi kelihatan nama wifi-nya sama dengan di TP-Link Archer C4 nanti. Oke sahabat, kita akan menunggu sampai proses selesai rebooting. Oke, nama SSID yang dibuat titik Munir TV, jadi titik 1 di awal, baru dilanjutkan dengan teks Munir TV. Kita login kembali untuk melakukan advanced setting yang lain. Setting-setting yang penting pada Totolink N300 ini agar tidak terjadi putus koneksi. Di sini DNS manual, kita tempatkan DNS Google. Satunya kita tempatkan Google, DNS Google primer 8.8.8.8 dan DNS 2-nya 8.8.4.4. Oke, yang lainnya diikuti default saja. Di menu advanced setting ini kita akan set ke 2,4 N saja, karena ini Totolink hanya support BG dan N. Kita tempatkan di yang terakhir. Kemudian channel width-nya 20 MHz. Kemudian regionnya hanya pilihan default. Oke. Fragment thresholdnya kita turunkan di paling minimal 256. Kemudian RTS thresholdnya kita tempatkan 1, beacon intervalnya minimal 20. Kemudian settingan-settingan yang lain termasuk di proteksi bisa di disable, bisa di enable. Kali ini kita enable semua atau mengikuti settingan yang lainnya default. Yang paling penting adalah fragment threshold, RTS threshold, dan beacon interval. Ini yang sering melakukan permintaan transfer data secara kontinu, dan kita klik apply. Waktu ini juga penting, sesuaikan dengan zona Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Indonesia Barat misalnya GMT +7, Tengah +8, dan Timur +9. Kita tempatkan di +9, kemudian yang lainnya dibiarkan otomatis saja. Kita tempatkan di Asia Pasifik dan kita klik apply untuk current time-nya. Kemudian settingan berikut adalah password administrator. Jadi kita akan memasukkan user administrator dan password administrator, mengganti keluar dari default. Kita masukkan password dan user yang lama, kemudian ganti
user dan password yang baru. Usernya kita samakan, passwordnya kita bisa menggantinya. Settingan Totalink N300 sebagai mode access point. SSID-nya sudah ada di network SSID, titiknya di awal, kemudian nama SSID-nya. Nanti di TP-Link AC54, karena ada dua SSID 2,4 dan 5 GHz, kita tempatkan titiknya di terakhir satu dan yang 5 GHz titik 2 kali. Oke sahabat TIR, itu adalah settingan Totalink N300RH sebagai mode access point, dan selanjutnya kita akan lakukan settingan mode access point yang kedua, TP-Link Archer. Oke sahabat, kita connect lagi dengan TP-Link Archer C54 dan kita masukkan IP address-nya. Terkoneksi lewat LAN, IP address 192.168.1.1 dan sudah masuk ke dashboard-nya. Kita akan login. Kita masukkan password yang sudah dibuat atau password default jika pertama masuk. Ini adalah tampilan atau halaman dashboard dari TP-Link Archer C54. Langsung kita ke menu Advanced Operation Mode yang defaultnya adalah router, dan kita akan pindah ke access point. Oke, kita menunggu sesaat sampai reboot. TP-Link yang mungil ini juga support MIMO, multi input multi output. Oke, sudah selesai reboot kembali, kita tunggu terkoneksi kembali. Ini masih no internet karena belum tersambung dengan internet. Kita login kembali. Oke sahabat, ini adalah tampilannya. Tampilan secara default. Kita bisa langsung melakukan perubahan di sini, perubahan SSID atau perubahan nama Wi-Fi-nya, baik di band 2,4 GHz maupun 5 GHz. Oke sahabat, kita beri cek pada atau centang pada 2,4 GHz dan 5 GHz, menandakan bahwa kita akan menghidupkan dua SSID, baik SSID atau Wi-Fi dari 2,4 maupun 5 GHz. 2,4 GHz kita akan beri dua titik di akhir nama atau di akhir teks untuk 5 GHz, dan yang 2,4 satu titik dan 5 GHz dua titik. Oke, kita next, menunggu applying dan melakukan koneksi setting. Oke, sekarang sudah terkoneksi kembali. Kita di menu wireless, kemudian di advanced setting. Di advanced setting ini kita tempatkan beacon interval dulu. Kita setting di advanced setting. Beacon interval ini ya dikasih minimal 40, diberi 40 minimal, kemudian RTS-nya 1 dan detimnya 1. Oke, kita turunkan agar transfer rate-nya, transfer datanya lebih cepat. Sahabat, karena kita menggunakan MikroTik sehingga security-nya non saja. Di menu wireless security non saja, baik 2,4 GHz maupun 5 GHz. Kita tanpa security karena akan login hotspot menggunakan MikroTik. MikroTik yang kita gunakan adalah MikroTik RB450GX4. Oke, untuk modenya kita set pada mode N dan AC, jadi mode yang tertinggi untuk mendapatkan performa yang maksimal. Kemudian untuk 5 GHz kita set channel width-nya pada 80 MHz. Multi input multi output atau MO MIMO nya kita cek dan play.
Oke, settingan intinya sudah selesai untuk mode access point dari TP-Link Archer C54. Dan selanjutnya kita akan lakukan settingan MikroTik. Oke sahabatir, kita lakukan settingan MikroTik, sudah terhubung lewat LAN dan SSID dari kedua access point juga sudah ada. Ada 3 SSID karena satu access point 2 SSID. Kita connect seperti biasa. Buka MikroTiknya, kita cek dulu. Jadi untuk koneksi awal itu user admin password kosong. Oke, kita cek di DHCP, tidak ada. Oke sahabat, kita ke interface. Kita beri nama dulu. Ether yang kita colok sumber internetnya dari Ether 2, karena Ether satunya ada PON-nya atau sumber listrik dan data. Oleh karena itu kita beri nama Ether 2 ini sebagai sumber internet dari Orbit Pro. Sumber internet yang kita gunakan adalah router 4G Orbit Pro. Jadi kita akan beri nama di sini, di Ether 2. Jadi Ether 2, Ether 3 adalah Ether 2 adalah sumber internet, Ether 3 4, Ether 3 1 access point, Ether 4 1 access point yang kita setting. Dan Ether 5-nya masih kosong sementara kita hubungkan ke laptop ini untuk melakukan settingan. Oke, Ether 2-nya kita beri nama Internet Orbit Pro. Oke, kita apply. Oke, Ether 2 yang kita beri nama Internet Orbit Pro. Kemudian Ether 3 ini adalah access point. Kita double klik, kita tidak perlu hapus, datar saja dan oke. Kita beri nama Totolink. Kemudian AP Totolink yang berikut adalah AP AP TP-Link AC54. Dan Ether 5 ini terhubung ke laptop saat ini untuk dilakukan settingan, jadi kita kosongkan dulu. Yang kedua, kita input sumber internetnya dari Ether 2, sumber internet Orbit Pro di Ether 2. Kita apply, oke. Sumber internetnya dipastikan bound dulu, ya sudah bound statusnya. Yang kedua adalah IP address. Kita akan memberikan IP address untuk Ether 3 dan 4, dua access point ini, karena Ether 1 sudah otomatis. Ether 3 dan 4, Ether 3 kita beri IP address 10.10.10.1/24. Oke, kita apply dan oke. Ini Ether 3 dari Totolink. Yang berikut adalah Ether 4 TP-Link Archer C54. Kita beri IP address 10.10.20.1/24. Oke, kita klik apply. Oke, dua access point dan satu sumbernya internet. Yang berikut DNS ini hanya satu sumber internet. Kita beri cek saja dan apply. Yang langkah yang berikut kita masquerade di tab NAT, firewall, tab NAT. Di menu general ini in-out interface-nya adalah Ether 1 karena sumber internet di sana. Kemudian actionnya masquerade. Kita klik apply. Oke, sudah selesai. Nah, tahapan terakhir ada kita membuat hotspot Wi-Fi-nya. Karena ada dua sumber pemancar Wi-Fi, Ether 3 dan Ether 4. Yang pertama kita buat hotspot untuk Ether 3-nya. Next saja sampai sukses. Ether 4 untuk access point TP-Link. Oke, kita pelan-pelan next saja. Oke, sukses. Dua setup hotspot access point sudah sukses. Oke, sementara menunggu konfigurasi terdeteksi. Oke sahabat, sudah sukses. Kita buat beberapa user bawaannya. Yang pertama adalah admin, password kosong. Untuk kita buat user atau voucher ini servernya all saja agar bisa terdeteksi
akses point 1 dan 2. Kemudian voucher kedua, user 2, password 123. Oke sahabat, settingannya sesimpel itu. Satu mikrotik dengan 2 akses point. Oke sahabat, 2 akses pointnya sudah terhubung, baik TotoLink maupun TP-Link Archer C54. Dan kita coba untuk melakukan koneksi dulu. Kita pastikan. Oke sahabat, sudah sukses untuk login. Sekarang kita masukkan user dan password, salah satu user dan password. Dan kita juga akan melakukan login di handphone untuk melakukan uji di handphone. Oke sahabat, sudah sukses hasil konfigurasi mikrotik untuk usaha hotspot wifi atau bahkan RT/RW, karena ini menggunakan router yang support 64 user secara bersamaan, Orbit Pro dengan SIM card Orbit. Kemudian menggunakan mikrotik LB450GX4 yang bisa support ratusan user, dan juga menggunakan 2 akses point. Oke sahabat, kedua akses point kita juga bisa menambahkan akses point yang ketiga dan keempat, karena ada 5 colokan RJ45 dari mikrotik RB450GX4 ini. Oke, keduanya sudah work. Kita bisa lakukan uji di performa di handphone.